Bab 026. Sekali, dua kali, tiga kali, hingga kesekian kalinya Cahya melakukan panggilan, selalu terjadi hal yang sama, nomornya sudah tidak aktif lagi. Kok nggak bisa sih? Cahya mulai panik. Dia masih tidak menyerah dan terus melakukan panggilan, tapi hasilnya nihil. Cahya menggigit bibirnya. Kesal, sedih, juga kecewa karena dia belum puas berbicara dengan Rahmat. Sekarang malah tidak bisa tersambung lagi. Dia benar-benar menyesal refleks menekan end call tadi. Padahal bisa video call dengan Rahmat adalah kesempatan yang langka. Cahya mengusap wajahnya. Dia menunduk sambil menangis. Kapan aku bisa video call sama Mas Rahmat lagi? Bisiknya parau. Sisa perkuliahan hari itu hampir tidak ada yang masuk sama sekali ke otak Cahya saking dia begitu bad mood karena panggilannya kepada Rahmat tidak bisa tersambung lagi. Ketika jam mata kuliah terakhir selesai, Cahya bisa bernapas lega. Cici yang duduk di sampingnya mengernyit heran melihat Cahya seperti itu, karena sepanjang yang Cici ingat, Cahya itu paling rajin dalam menyimak materi perkuliahan. Di saat semua teman-teman sekelas mereka termasuk Cici sendiri begitu berat menahan kantuk, Cahya masih semangat mencatat semuanya. "Lo kenapa sih, Cahya?" tanya Cici, sesaat setelah dosen mereka keluar. Cahya menoleh dan hanya menggeleng, tidak ada jawaban sama sekali. "Tuh, kan pasti ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin kayak gitu sih." Cahya mendesah pelan. "Aku beneran nggak apa-apa, Cici." "Bohong banget. Tadi aku ketemu sama Kak Elang. Tadi katanya dia nyamperin kamu di koridor dekat toilet." "Iya. Terus katanya kamu tiba-tiba pergi gitu aja kayak panik banget." "Nah, abis itu dari tadi kamu kayak lemas aja." "Aku cuma capek aja kok, Ci. Makanya pengen cepat pulang supaya buru-buru tidur." Cici menyipitkan matanya skeptis. Masa sih seorang Cahya bisa mengantuk saat perkuliahan? Itu seperti sebuah keajaiban dunia saja. "Serius nih?" tanya Cici memastikan. "Iya, kamu tenang aja. Kalau ada masalah bilang lo. Gue khawatir tahu." Cahya tersenyum tipis mendengar kekhawatiran Cici. Dia senang jika ada orang lain yang peduli padanya. Sejujurnya dia agak merasa bersalah juga karena tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Cici hingga membuat wanita itu khawatir. Padahal, sebelumnya mereka sudah saling berjanji kalau ada masalah harus saling cerita dan tidak boleh dipendam sendirian. Namun masalahnya, Cahya merasa masalah Rahmat bukan hal yang bisa dia ceritakan sembarangan. Bagaimanapun, keluarga juga privasi. "Makasih ya, Ci. Serius, aku nggak apa-apa." Cici masih kelihatan tidak puas dengan jawaban Cahya, tetapi dia akhirnya mengangguk saja. Cici juga tidak bisa memaksakan diri untuk tahu masalah Cahya. "Ya udah kalau gitu, pulang yuk." Cahya mengangguk. Mereka keluar dari gedung bersama sambil mendengarkan Cici berceloteh random masalah film festival yang baru dia tonton di bioskop kemarin. Cahya senang Cici lupa dengan masalahnya. "Begitu lebih baik. Tapi kayaknya kamu nggak akan suka sama filmnya sih, Cahya." "Emang kenapa?" Cici mengusap-usap dagunya. "Ribet, gue rasa. Misalnya nggak merhatiin dengan benar, pasti ada aja yang kelewat. Itu gue kemarin masih beli lisensi nontonnya di Klik Film, padahal udah nonton 2 kali di bioskop." "Hah? Berapa kali kamu nonton?" Cici cengengesan. 8 kali, kayaknya." "Ya maklum dong, otak gue yang cetek ini butuh nonton berkali-kali. Supaya paham, hehe." Kelihatannya kayak film bocil-bocil baru puber, ternyata isu sosialnya banyak banget. "Sialan, gue sampai hampa rasanya mikirin 2 tokoh bocil di sana."
Cahya tersenyum. Kayaknya bagus banget, iya. Banget. Lo tahu. Itu film menang Best Screenwriter di Cannes Festival. Wow. Cahya sebenarnya kurang paham soal itu. Dia tahu soal Cannes Festival tapi tidak mengikuti, jadi dia hanya mendengarkan saja Cici bercerita. Ngomong-ngomong, lo balik naik apa? Ada yang jemput? Tanya Cici ketika mereka sudah sampai di gerbang depan. Enggak, tadi udah mesen taksi online. Lah, tumben banget. Cahya hanya tersenyum. Untungnya tidak lama Cahya menunggu taksi online pesanannya datang. Dia langsung berpamitan dengan Cici yang dijemput oleh seorang pria dari fakultas lain menggunakan motor sport. Cahya sempat melihatnya, tapi tidak kenal dengan pria yang menjemput Cici karena memakai helm full face. Pacar barunya Cici, kah? Gumam Cahya. Cahya lalu pulang ke rumah. Jika biasanya dia pulang ke rumahnya dan Rahmat, sekarang dia lebih sering berada di rumah Bu Rahayu. Dia tidak bersuara apa-apa saat pulang karena tahu Bu Rahayu pasti sedang di butik saat jam-jam seperti ini. Cahya masuk dengan suara pelan, mengucapkan salam pun dengan suara pelan juga. Ketika dia hendak masuk ke kamarnya, dia tak sengaja melihat Andi sedang berdiri di teras samping rumah sambil menopang lengannya di pagar. Pria itu sedang bertelepon. Awalnya Cahya biasa saja dan hendak lanjut masuk ke kamar, tapi langkahnya mendadak berhenti saat tak sengaja mendengar suara tawa pelan Andi juga percakapannya yang terkesan romantis. Memangnya Sari lagi kemana kok sampai di telepon? Gumam Cahya. Entah kenapa, sekarang dia malah tidak jadi ke kamarnya dan berdiri diam di depan kamar. Telinganya menangkap jelas percakapan Andi meski pria itu seperti sengaja bicara dengan suara pelan. Tenang, sayang. Secepatnya aku pasti transfer uangnya, kamu nggak usah khawatir. Haha, kalau udah dapat uangnya jangan lupa kasih servis yang mantap dong. Pasti banyaklah, kamu tahu sendiri ibu mertuaku itu kaya. Tenang aja, aku punya segudang alibi untuk memuluskan segalanya. Yang penting kamu tetap cantik dan menyambutku dengan baik, itu sudah cukup. Sip, sip, jangan lupa istirahat oke. Sampai jumpa. Cahya buru-buru hendak masuk ke kamarnya saat Andi selesai bertelepon. Namun sialnya Andi melihat dia terlebih dahulu. Cahya sengaja tidak menatapnya dan bersikap seolah tidak tahu apa-apa, tapi Andi malah mendekatinya. Kak Cahya udah pulang. Kok nggak ada suara, sih? Tanya Andi, seperti biasa, dia itu entah mengapa selalu sok akrab kepada Cahya. Tolong jangan salah sangka, Cahya senang jika dalam anggota keluarga baik kandung maupun ipar saling akrab satu sama lain, tetapi untuk kasus Andi, entah mengapa dia selalu bersikap terlalu akrab sampai rasanya membuat tidak nyaman. Namun jelas Cahya diam saja, berusaha menghindar sendiri agar tidak menyinggung Andi juga. Baru saja, pulang. Cahya menjawab cuek. Oh, berarti baru aja masuk, iya. Iya. Kenapa memangnya? Cahya merasa aneh mengapa pertanyaan Andi seolah memastikan apakah Cahya sudah masuk rumah sejak tadi atau baru saja. Apa soal panggilan yang tadi? Cahya malah mengira itu dari Sari, tapi mendadak curiga saat percakapan mereka terasa aneh di telinga Cahya. Oh, enggak apa-apa, Kak Cahya. Oh, Kak Cahya mau istirahat ya, ya sudah aku. Kak Cahya. Cahya menoleh, dan matanya membelalak saat melihat Sari baru keluar dari kamarnya. Dia sampai tertegun memandangi dua pasangan suami istri itu. Kak Cahya. Kak Cahya. Hei, Kak. Sari mengibaskan telapak tangannya di depan mata Cahya sampai yang bersangkutan mengerjap pelan. Iya kenapa? Sari mengernyit.
Harusnya aku yang nanya Kak Cahya kenapa tiba-tiba melotot gitu. Kayak lagi lihat setan aja. Cahya langsung menunduk dan menggelengkan kepalanya. Bukan, cuma tiba-tiba ingat ada tugas kuliah yang dikumpulkan besok, jawabnya beralibi. Sari beroh pelan. Kak kalau gitu, permisi mau masuk ke kamar dulu. Cahya tidak menunggu Sari atau Andi menjawab, dia langsung saja masuk ke kamarnya yang dulu adalah kamar Rahmat saat masih bujang, lalu mengunci pintu. Cahya menghela napas panjang. Pikirannya mulai buruk. Dia takut salah dengar atau berprasangka. Namun masalahnya, dia mendengar dengan jelas percakapan Andi di panggilan tadi. Memang Cahya tidak tahu siapa orang yang mengobrol dengannya, tapi dengan nada romantis dan memakai panggilan sayang seperti itu, Cahya jadi tidak bisa menahan diri untuk curiga. Jadi yang tadi itu bukan sama Sari. Lalu Andi berbicara dengan siapa? Batin Cahya. Cahya segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki bukti apapun mengenai Andi. Dia murni hanya mendengar saja. Misalnya pun dia melapor kepada Sari, tidak ada bukti penguat. Salah-salah, dia malah nanti dituduh merusak rumah tangga orang dan memfitnah Andi. Demi menghilangkan prasangka buruk mengenai Andi, Cahya memutuskan untuk mengulas materi perkuliahan tadi. Dia kurang mendengarkan penjelasan materi oleh dosennya tadi, jadi belum ada pemahaman yang masuk di kepalanya. Selama beberapa saat, Cahya fokus membaca buku-bukunya, sampai kemudian dia merasa haus dan hendak ke dapur untuk mengambil minum. Pas sekali saat dia keluar, Sari dan Andi juga sama-sama keluar dari kamar mereka. "Oh, kalian mau kemana?" tanya Cahya. Dia melihat Sari dan Andi berpakaian lebih formal dari biasanya. "Mau keluar sebentar, Kak. Ada keperluan. Nanti tolong sampaikan ke ibu ya kalau kami keluar dulu." Cahya mengangguk. "Iya. Sampai jam berapa?" "Kurang tahu, pokoknya sebelum makan malam pasti udah balik kok." "Oh, iya." Sari dan Andi keluar, meninggalkan Cahya yang sendirian di rumah dengan kecurigaan semakin membesar. Dia sempat bertukar pandang dengan Andi sekilas tadi, dan entah mengapa sorot mata pria itu agak aneh. Cahya menggaruk tengkuknya sendiri. "Duh, sudahlah, jangan curigaan sama orang lain. Sadar, Cahya. Suudzon itu nggak baik," katanya berusaha mengingatkan diri sendiri. Cahya segera mengambil segelas air putih lalu membawanya kembali ke kamar. Dia baru saja hendak lanjut mengulas materi, tapi berhenti ketika melihat ponselnya yang dia letakkan di atas kasur bergetar. Cahya mengambil ponselnya, dan mendadak senang sekali saat tahu bahwa itu nomor Rahmat. Nomornya berbeda dengan yang tadi dipakai untuk menghubungi Cahya, tapi dia hafal kode negara nomor itu dari Lebanon. Sudah pasti itu Rahmat. Cahya cepat-cepat menerima panggilannya. "Halo, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah, bisa tersambung lagi," ucap Rahmat. Cahya senang sekali. Dia tidak bisa menggambarkan betapa hangat hatinya saat mendengar suara Rahmat meski agak macet-macet sama seperti sebelumnya. "Mas, Rahmat. Bagaimana di sana, Mas? Maaf tadi aku nggak sengaja mencet and call." Rahmat tersenyum. "Iya, enggak masalah. Saya baik-baik saja. Tadi saya coba hubungi kamu lagi, tapi enggak nyambung-nyambung. Maafkan saya ya." Cahya menggeleng. "Aku juga tadi nyoba hubungin Mas Rahmat, tapi nomornya enggak aktif." "Saya akan sering bergonta-ganti nomor, Cahya. Saya usahakan sering-sering menghubungi kamu saat senggang. Di sini enggak bisa menyimpan hanya satu nomor saja. Ini saya saja pinjam nomor teman saya di Lebanon." Cahya mengangguk. Dia ikut sedih mendengarnya. Sepertinya sulit sekali berada di sana,
untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia saja susah. Kamu sudah di rumah, Cahya? Iya, Mas. Baru setengah jam yang lalu aku pulang kampus. Apa ibu ada di rumah? Saya ingin menyapa ibu kalau ada. Cahya menggeleng. Maaf, Mas. Ibu lagi di butik. Pesanan bulan ini lumayan sibuk. Sepertinya baru pulang nanti sebelum makan malam. Apa aku ke butik ibu sekarang aja? Rahmat menggeleng. Tidak perlu, Cahya. Kamu juga baru saja pulang dari kampus, kan? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Biar aku. Sesyah, tidak perlu repot, Cahya. Saya tidak masalah meski tidak bisa bicara dengan ibu. Yang penting kita semua saling mendoakan saja. Cahya terharu. Dia ingin menangis setiap kali berbicara dengan Rahmat melalui video call yang sesekali macet dan tersendat-sendat suaranya seperti ini. Kadang Cahya bahkan tidak bisa mendengar suara Rahmat. Namun itu sudah cukup untuk mengobati rasa rindunya kepada sang suami yang jauh di negara orang. Mas Rahmat selalu jaga kesehatan ya, dan jangan stres. Rahmat terkekeh geli. Kamu yang seharusnya jangan stres. Saya lihat kamu selalu sangat serius saat kuliah sampai kadang lupa makan. Cahya tertawa. Sekarang sudah enggak kok, Mas. Biasanya ada ibu yang selalu mengingatkan. Alhamdulillah. Berarti kalau ibu di butik, kamu sendirian di rumah. Cahya mengangguk. Iya sekarang sendirian. Sekarang. Rahmat mengernyit. Oh itu, Sari dan suaminya ada di rumah ibu juga, Mas. Rahmat kelihatan heran, tampak sekali dari kerutan di dahinya. Sari. Dia cuti pendidikan lanjutan atau bagaimana? Oh, benar juga. Cahya ingat Bu Rahayu pernah bilang kalau Sari sedang pendidikan tentara lanjutan di Magelang. Cahya tidak terlalu paham dengan aturan tentara, jadi dia tidak memikirkannya terlalu banyak. Maaf, Mas. Aku kurang tahu. Mungkin memang cuti. Kenapa suaminya juga ikut? Mereka menginap. Cahya mengernyit. Memangnya kenapa kalau suaminya Sari ikut ke sini, Mas? Ah, bukan. Saya hanya penasaran. Mereka punya rumah sendiri, jadi agak aneh saja. Loh, mengunjungi orang tua kan bagus, Mas meskipun sudah menikah. Rahmat seolah tersadar dengan perkataannya sendiri yang mungkin terdengar salah, jadi dia mengangguk saja mendengar ucapan Cahya. Oh iya, maaf. Lalu bagaimana dengan Mas Rahmat? Cahya mulai khawatir saat video call mereka mulai macet-macet parah. Gambar wajah Rahmat juga mulai berhenti dan tidak bergerak, pun dengan suaranya. Duh, sinyalnya putus lagi, kah? Halo, Mas Rahmat masih di sana? Beberapa kali, masih terdengar suara putus-putus dari Rahmat juga gemerisik memekakkan telinga dari video call itu. Kemudian, panggilannya mati. Cahya berusaha menghubungi balik, tapi sama seperti saat di kampus tadi, hasilnya nihil. Cahya berbaring di kasur Rahmat dengan perasaan campur aduk. Sedih, tentu saja. Bagaimana tidak, untuk berkomunikasi saja sulit. Cahya menempelkan ponselnya ke dada, lalu memejamkan mata untuk berdoa. Ya Allah, selalu lindungi Mas Rahmat setiap waktu, batinnya. Wah, sore harinya, Bu Rahayu sudah pulang dari butik. Beliau membawa beberapa kantung kresek besar berisi belanjaan dan memanggil-manggil Cahya untuk membantu. Cahya yang masih di kamar mendengar panggilan itu dan buru-buru ke depan. Loh, ibu belanja banyak gini kok nggak minta Cahya bantuin? Nanti lengan ibu sakit lagi kalau bawa yang berat-berat. Bu Rahayu tersenyum. Nggak apa-apa kok, sesekali aja. Tadi sekalian habis dari butik mampir. Ya tapi, kan Cahya khawatir, Bu.
Bu Rahayu hanya tertawa. Oh ya, Sari dan Andi nggak ada di rumah, kah? Benar juga. Cahya lupa kalau mereka tadi keluar. Katanya akan pulang sebelum makan malam, tapi ini sudah lumayan sore menjelang petang dan mereka belum nampak pulang. Tadi memang keluar, Bu. Katanya pulang sebelum makan malam, tapi nggak tahu juga kalau mungkin kepentingannya memakan waktu lebih banyak. Oh, ya sudah masak nggak usah banyak-banyak. Takut nggak kemakan nantinya. Ayo ibu bantuin.